Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1591, Memprediksi Kesepian 4. Namun, menggunakan harta karun ini akan menyebabkan harta karun tersebut mengalami banyak kerusakan. Ia hanya dapat memulihkan satu peluang firasat setiap 1000 tahun. Kesempatan firasat ini sebenarnya tidak terlalu berguna bagi para astrolog. Ini karena akan selalu ada reaksi balik ketika para astrolog meramalkan diri mereka sendiri, tetapi bagi orang luar, keakuratannya sangat tinggi. Oleh karena itu, saya ingin perlombaan astrolog membentuk aliansi dengan Blue Planet dan menggunakan 3 peluang firasat sebagai hadiah ucapan. Selain itu, saya ingin memberikan perlakuan terhadap putra nubuat kepada penguasa alam Siyu. Selama ada kebutuhan, kamu bisa menggunakan harta karun mahar ras astrolog untuk itu. Membuat ramalan kapan saja, Siyu tersenyum sambil menatap Patriark Tutu. Ia mengetahui bahwa ia telah berubah posisinya saat melihat penampilan Blue Planet kali ini. Baiklah, kebetulan saya punya beberapa hal yang ingin saya prediksi. Patriark Tutu, perkirakan apakah Anda bisa melakukannya? Apa? Siyu berkata, aku ingin mengetahui metode yang tepat untuk naik ke tingkat kosmik. Bahkan Kaisar Si tidak mengetahui hal ini, dia juga tidak tahu apakah ras peramal punya cara untuk mengetahuinya. Telinga Patriark Tutu berkedut. Ah, ini, secara teori, itu bisa dilakukan, tapi ini bukan prediksi yang hanya terjadi satu kali saja. Apa maksudmu? Kata Siyu. Patriark Tutu berkata, ada juga seorang ahli super surgawi yang datang kepada saya untuk mencari cara untuk maju ke tingkat kosmik, tapi sayangnya, firasat tersebut tidak memberikan instruksi yang jelas. Itu hanya membimbing pihak lain untuk terus tinggal di planet Raja Dunia. Mungkin ada secercah harapan di masa depan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa belajar dari Lord World King bahwa setelah menunggu lama dan akhirnya menunggu Lord World King bangun sekali, karena Lord World King adalah bentuk kehidupan planet, metode untuk maju ke tingkat kosmik adalah berbeda dengan bentuk kehidupan lainnya. Dia tidak memperoleh hasil apapun. Lalu, dia meninggal di sini. Siyu berpikir keras dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya juga. Patriark Tutu berkata, tentu, tapi saya hanya bisa memberikan jawaban setelah kembali ke keluarga. Apakah ada hal lain yang ingin Anda prediksi? Hehe, tapi realem Lord Siyu memang ambisius. Dia sebenarnya juga mendambakan tahta kosmik itu. Siyu tersenyum dan berkata, selain itu, saya juga ingin tahu di mana sisa 5 warisan perlombaan doa bintang. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu Guru Ying menemukan warisan? Itu tidak menjadi masalah, tapi seperti ramalan sebelumnya, itu membutuhkan waktu. Yang pertama melibatkan tingkat kosmik, sedangkan yang terakhir jangkauan firasatnya mungkin melebihi laut kosmik, tetapi seluruh alam semesta juga membutuhkan waktu. Aku mengerti. Kalau begitu mari kita bicarakan 2 pertanyaan ini terlebih dahulu. Setelah Siyu dan Patriark Tutu selesai berkomunikasi, pihak lain segera mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke keluarga Beck untuk membantu Siyu memprediksi masa depan. Setelah saudaranya pergi, burung hantu prediksi tersenyum dan menatap Siyu. Siyu, kurasa kamu akan memulihkan diri di sini selama 1 tahun ke depan dan tidak akan keluar berkeliaran. Benar, Siyu memutar matanya dan berkata, Guru burung hantu, jangan meramalkan hal yang tidak berarti seperti itu. Anda mungkin juga lebih memahaminya. Apakah ada reruntuhan era yang serupa dengan yang dimasuki Kaisar Si di planet biru? Saya tahu. Burung hantu prediksi merasa bosan. Dalam beberapa hari, 8 besar kompetisi planet biru akhirnya diterima dari World King Planet. Saat mereka masuk, Dong Huang dan Bistamer lainnya menemukan tempat mereka sendiri untuk bertarung dalam pertempuran penyegelan dewa berikutnya. Ya, di 8 besar, total ada 5 Bistamers dari Dong Huang. Selain 3 kaisar dan Lu Qinyi, legenda Laut Tirani juga berhasil masuk 8 besar. Setelah kebangkitan Mythical, kecepatan evolusi Giant Leviathan miliknya, yang tampaknya memiliki warisan cacing dan telah menguasai Infinite Devor, meningkat pesat. Setelah sampai di World King Planet, langsung ditarik oleh Lin Feng yang memiliki bakat evolusi untuk menjadi asistennya. Adapun Lu Qinyi, dia memasuki penjara assassin dan menjadi direktur penjara. Dengan kerja sama hewan peliharaan Kaisar Luar Angkasa, dia mengendalikan penjara.
Adapun Kaisar Wu, Permaisuri, dan Kaisar Naga, mereka sangat diminta oleh 5 ras dewa untuk berinvestasi pada 3 kaisar. Kelima ras dewa akhirnya menyadari potensi ras manusia di planet biru. Mereka merindukan kaisar luar angkasa, Lin Feng, dan Si Yu. Kali ini, mereka memilih untuk mengincar ketiga kaisar. Mereka berencana untuk berusaha membiarkan hewan peliharaan ke-10 mereka di masa depan memilih di antara 5 ras dewa, apapun yang terjadi. Kaisar Kong dan Lin Feng tidak ada waktu luang saat ini dan tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Permaisuri, yang memiliki garis keturunan Phoenix, bisa memperoleh budidaya yang jauh lebih baik di ras Phoenix daripada dia bermain-main. Adapun Kaisar Naga, dia jelas bisa memperoleh perkembangan yang lebih baik dari ras naga. Adapun Kaisar Wu, ras malaikat dan ras iblis menyukai bakat penggabungan Kaisar Wu yang luar biasa pada saat yang bersamaan. Seperti yang diketahui semua orang, efeknya paling besar ketika makhluk humanoid dan manusia menyatu. Namun, Kaisar Wu tidak tertarik pada manusia burung dan setan, tetapi dia sedikit tertarik pada ras Kirin yang telah punah di planet biru. Hal ini membuat ras Kirin yang biasanya menderita keluhan menjadi sangat tersentuh. Tidur. Sejak planet biru menghancurkan planet assassin, alam terapung menjadi puluhan kali lebih hidup setiap harinya. Adapun Si Yu, di bawah latar belakang yang hidup, dia memilih untuk berkultivasi dengan tenang lagi. Setelah menembus ke tingkat dewa, dia mulai mengacau. Sekarang dia tidak kekurangan sumber daya dan mendapat perlindungan dari bos besar, Si Yu akhirnya bisa bekerja lembur dengan tenang. Namun, sebelum Si Yu bisa tenang lama, burung hantu prediksi bergegas mencari Si Yu. Si Yu, hasil prediksinya sudah keluar. Apa? Si Yu melihat ke arah burung hantu itu dan berkata, yang mana itu? Burung hantu berkata, tingkat kosmik. Ini sebenarnya pertama kalinya ras astrolog meramalkan bagaimana manusia akan menerobos ke tingkat kosmik dan memperoleh jawaban yang jelas. Terakhir kali mereka menemukan perlombaan astrolog untuk meramalkannya, itu bukanlah manusia, tetapi bentuk kehidupan kosmik. Adikku memperkirakannya untukmu dan hewan peliharaan awalmu, Eleven. Kondisi apa yang dibutuhkan Eleven untuk menerobos ke tingkat kosmik? Si Yu bertanya. Burung hantu berkata, hasil yang saya prediksi adalah, pasukan penguasa kosmik. Hah? Si Yu tercengang. Apa maksudmu? Burung hantu berkata, itu dia. Jika Eleven benar-benar dapat menembus ke tingkat kosmik, peluangnya ada pada pasukan penguasa kosmik. Hal semacam ini adalah mencari jejak kemungkinan dari hal-hal mustahil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan ada arah yang jelas sama sekali. Kami hanya bisa mencarinya sendiri. Si Yu, kalian sangat kesepian. Jangan bilang aku masih harus bergabung dengan pasukan penguasa kosmik. Burung hantu, tingkat kosmik. Ini adalah tingkat kosmik. Si Yu berkata tanpa daya, baiklah, lalu bagaimana dengan kesempatan bagiku untuk menembus tingkat kosmik? Jika saya menerobos ke tingkat kosmik dan menjadi Beastamer kosmik, secara teoritis, saya harus menjadi seperti Beastamer super surgawi yang dengan santai dapat memperkuat hewan peliharaan super surgawi tertentu ke tingkat kosmik. Metodemu untuk menembus tingkat kosmik sangat jelas. Kata burung hantu prediksi. Bahkan kakakku bilang begitu. Saya tidak menyangka ini akan menjadi metode yang begitu jelas. Singkatnya, metode kehidupan selain manusia untuk naik ke tingkat kosmik masih belum jelas, tetapi metode bagi manusia, atau lebih tepatnya, metode Anda, sangat jelas. Apa? Hasil dari firasat tersebut adalah selama Anda dapat mengontrak bentuk kehidupan kosmik, Anda akan menjadi penjinak binatang kosmik. Si Yu. Wajah Si Yu menjadi gelap. Dia merasa perlombaan peramal sedang berbicara omong kosong. Saya tidak ingin bekerja sama lagi dengan para astrolog. Apa yang harus saya lakukan? Guru burung hantu, mengapa saya merasa bahwa perlombaan peramal sama tidak dapat diandalkannya dengan Anda di Universitas Ibu Kota Kekaisaran sebelum Anda terbangun? Bukankah ini sudah jelas? Saya membudidayakan hewan peliharaan tingkat kosmik, jadi saya pastinya adalah Beastamer tingkat kosmik. Batuk, 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 kata burung hantu. Tunggu, bukan itu maksudku. Maksud saya, Anda perlu mengontrak hewan peliharaan kosmik pada tingkat super surgawi untuk menerobos ke tingkat kosmik, bukan memeliharanya sendiri. Lagi pula, kita tidak tahu bagaimana cara memelihara tingkat kosmik. Mungkin, ketika Anda mencapai puncak tingkat dewa super,
jika Anda berhasil mengontrak salah satu jagoan besar tingkat alam semesta dari Raja Dunia, Raja Binatang, Raja Kegelapan, Ratu Cacing, dan Penguasa Kosmik, Anda dapat menembus tingkat kehidupan, dan mencapai tingkat kosmik dari tingkat super surgawi. Tentu saja, sepertinya masih sedikit tidak bisa diandalkan. Bab 1592 Senjata Utama 1. Selamat tinggal. Siyu memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada burung hantu. Tidak ada penipuan seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, mustahil bagi kelima orang yang duduk di singgasana kosmik itu untuk tertular. Lebih baik mengandalkan dirinya sendiri untuk memelihara tingkat kosmik daripada mengontraknya. Tunggu, burung hantu berkata, ngomong-ngomong, sepertinya ada lebih dari 5 pilihan. Dikatakan bahwa masih ada tingkat kosmik ke-6 di alam semesta yang mungkin ada atau tidak ada. Kami, para astrolog, tahu bahwa tingkat kosmik ke-6 ini benar-benar ada. Oleh karena itu, kemungkinan besar target kontrakmu adalah itu. Bagaimanapun, jejak keberadaannya telah hilang dalam sejarah alam semesta. Sebagai seorang arkeolog, Anda pasti akan menelusuri jejaknya bukan? Kamu mungkin ditakdirkan karena ini. Siyu melihat ke arah burung hantu dan berkata, deduksimu kali ini sepertinya sedikit rumit. Saya memang berpikir untuk mencarinya. Hehe, burung hantu itu sombong. Tapi itu masih tidak bisa diandalkan. Anda juga telah membimbing kami ke pasukan penguasa kosmik. Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk mengontrak penguasa kosmik? Apakah kamu yakin aku tidak akan dibunuh? Burung hantu berkata dengan ekspresi pahit, ya, sungguh mengesankan bahwa saya bisa memprediksi hal seperti ini sejauh ini. Kamu harus tahu bahwa kamu baru saja memasuki level dewa dan masih jauh dari level dewa super. Merupakan hal yang baik jika arah Anda lebih jelas sekarang. Siyu berkata, baiklah. Kalau begitu selanjutnya, izinkan saya berjalan-jalan lebih jauh dengan pasukan penguasa kosmik dan menjelajahi siapa tingkat kosmik ke-6 itu. Benar. Burung hantu itu mengangguk. Itu benar, itu benar. Tunggu, menurutmu apakah aku bisa menemui Raja Dunia nanti dan bertanya tentang metode agar planet ini bisa naik ke tingkat kosmik? Kata Siyu, bentuk kehidupan di planet memang memiliki metode kemajuan yang berbeda dari bentuk kehidupan lainnya. Tapi aku juga punya si kecil. Lalu, jika Little Z menerobos, apakah mungkin bagiku untuk menggunakan kekuatannya untuk mencapai tingkat kosmik sendiri? Burung hantu prediksi tercengang. Tuan Raja Dunia tidak selalu bangun. Dia tidur selama ratusan ribu tahun atau jutaan tahun. Pada titik manapun, itu berjalan lancar. Jika Anda ingin menunggunya, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kecuali planet Raja Dunia menghadapi krisis dan 4 tingkat kosmik lainnya bergerak dan meninggalkan wilayah mereka, Raja Dunia pada dasarnya tidak peduli. Bahkan jika ia terbangun, hanya dengan mencapai puncak tingkat Dewa Super, dengan kata lain, Transcendent 10 saya akan memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk melihatnya. Nah, orang yang pernah mencari metode kemajuan tingkat kosmik dari ras astrolog kemudian menjadi Dewa Super Puncak. Dia sekarang adalah salah satu dari 3 dewa super puncak di bawah Raja Dunia. Selain itu, sebenarnya saya tidak menyarankan Anda langsung menanyakan cara menembus tingkat kosmik ke tingkat kosmik. Anda hanya perlu menjelajahinya secara diam-diam. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika suatu alam semesta hanya dapat menampung paling banyak 5 tingkat kosmik, maka lahirnya tingkat kosmik baru pasti berarti matinya tingkat kosmik lainnya? Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti 4 evolusi suci dengan potensi super surgawi tidak diizinkan untuk menantang posisi mereka, 5 tingkat kosmik mungkin juga tidak diizinkan untuk menantang posisi mereka. Anda bukan keturunan langsung dari planet Raja Dunia. Mengapa Raja Dunia harus memberitahumu? Menemukan tingkat kosmik lain untuk ditanyakan, itu bahkan lebih tidak dapat diandalkan. Pernahkah kamu mendengar rumor seperti itu? Alasan mengapa tingkat kosmik ke-6 lenyap mungkin karena hanya 5 tingkat kosmik yang ada di alam semesta. Keberadaannya tidak diperbolehkan, lalu dihapus oleh seseorang. Siyu berpikir keras dan merasa itu sangat merepotkan. Saya mengerti. Siyu mengangguk dan berkata, kalau begitu segera bantu Guru Ying memprediksi warisan bintang harapan. Saya akan memanfaatkan periode waktu ini untuk memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Setelah kita selesai dengan kedua belah pihak, saya akan melakukan perjalanan ke langit berbintang yang sebenarnya.
Saya juga ingin menemukan Dewi Wa, ngomong-ngomong, mungkinkah dia berada di tingkat kosmik ke-6? Burung hantu, kenapa kamu hanya memikirkan hal-hal indah? Apakah kamu kecanduan bergaul dengan seseorang yang berkuasa? Haha, Siyu tersenyum dan menggaruk kepalanya. Saya pikir itu juga tidak bisa diandalkan. Saat ini saya puas bahwa dia sangat surgawi. Lagi pula, jika dia berada di tingkat kosmik, mudah baginya untuk membina sendiri manusia super surgawi. Tidak perlu bertanya pada Blue Planet sama sekali. Kata burung hantu prediksi. Ketika kucing itu memperoleh semua warisan perlombaan doa bintang, mungkin dengan dukungannya, ia dapat memprediksi kebenaran alam semesta dengan lebih jelas. Pada saat itu, tidak perlu menebak secara acak. Itu benar. Ayo lakukan ini dulu. Siyu menyuruh burung hantu itu pergi dan tidak melanjutkan pengasingannya. Sebaliknya, dia keluar dari kamar dan menunggu tamu lain. Menghitung waktunya, dia akan segera tiba. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, Siyu menunggu sebuah kapal perang yang ditandai dengan simbol penguasa universal mendarat di kota ini. Pasukan khusus Zijian. Pada saat ini, ketika dia melihat pasukan penguasa universal, hati Siyu menjadi rumit. Peluang bagi Eleven untuk menembus peringkat kosmik ada di sini. Mungkinkah itu seperti yang dikatakan burung hantu? Ada batasan pada tingkat kosmik. 11 hanya bisa maju setelah mereka mengalahkan penguasa kosmik. Tapi kalau begitu, kenapa dia tidak melawan Raja Kegelapan, Raja Cacing, Raja Binatang, dan Raja Dunia? Dikatakan bahwa keempat kaisar universal ini lebih lemah daripada penguasa kosmik. Jika dia harus menantang level universal, Siyu pasti akan memilih Raja Kegelapan dan bukan penguasa kosmik. Lagi pula, ada susu. Tentu saja, pada level itu, masih belum pasti apakah roh bintang pembersih masih bisa melawan pihak lain. Bab 1593, Senjata Utama, 2. Presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan juga merupakan seorang bintang pembersih. Dia bahkan mendapat dukungan dari wakil presiden yang super surgawi. Belum lagi Raja Kegelapan, dia bahkan tidak bisa membunuh dewa super puncak di bawah Raja Kegelapan. Tidak realistis baginya untuk melompati level nanti. Selamat, Tuan Tanah Siyu. Kapten Zijian tiba dan memberi selamat kepada Siyu sambil tersenyum saat dia melihatnya untuk pertama kali. Sekarang, reputasi garis keturunan planet biru Anda telah bergema di laut kosmik. Mengesankan, mengesankan. Itu hanya judul kosong. Silsilah planet biru tampaknya memiliki banyak dewa super, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada faksi teratas yang sebenarnya. Siyu juga tersenyum dan berkata, masih perlu waktu lama untuk berkembang. Selanjutnya, kita bisa berjalan-jalan lebih banyak lagi. Jika dia membangun hubungan baik dengan pasukan penguasa kosmik, dia juga bisa membeli beberapa sumber daya di luar planet Raja Dunia dan Laut Kosmik. Tentu, kata Kapten Zijian. Di sini, saya membawakan Anda batu super surgawi yang saya berutang kepada Anda, sumber daya planet yang Anda inginkan, dan peta bintang kosmik yang Anda inginkan. Selamat bertransaksi, kata Siyu dengan gembira. Dia tidak menyangka Kapten Zijian begitu gesit. Di planet Raja Dunia, hanya ada peta bintang yang berhubungan dengan laut kosmik. Tidak mudah mendapatkan peta bintang dari 4 faksi tingkat kosmik lainnya. Jika dia benar-benar ingin mendapatkannya, dia masih harus bergantung pada pasukan penguasa kosmik. Meskipun yang dibawakan Zijian tidak terlalu lengkap, itu sudah jauh lebih baik daripada yang bisa diperoleh Siyu. Ini bisa sangat membantu ketika dia keluar di masa depan. Mengenai sumber daya planet, Siyu secara alami membeli banyak planet dari pasukan penguasa kosmik. Dia sebelumnya telah berjanji pada hewan peliharaannya untuk menyiapkan satu set Star Arms untuk masing-masing hewan. Kali ini, dia telah memenuhi janjinya. Ada total 12 planet perantara yang belum melahirkan kehidupan. Semuanya adalah yang terbaik. Setelah menyempurnakannya, kekuatan tempur Eleven dan yang lainnya akan meningkat pesat. Siyu telah menghabiskan banyak uang untuk membeli sumber daya ini, tetapi dia juga punya uang sekarang. Sumber daya yang didistribusikan setelah penggeledahan planet assassin cukup untuk mendukung Siyu membeli 12 bintang mati tingkat menengah. Selain itu, masih ada sebagian yang Zijian harapkan untuk dibayar untuk buah budidaya. Selamat bertransaksi, kata Kapten Zijian. Siyu, setelah transaksi selesai, Zijian berkata, bisakah perkenalkan aku pada Kaisar Si?
Si Yu tercengang. Ini mungkin sedikit sulit. Setelah Kaisar Senior Si kembali, saya tidak tahu kemana dia pergi. Aku juga tidak dapat menemukannya. Tentu saja, kata-kata ini palsu. Setelah Kaisar Si kembali, dia memilih untuk mengasingkan diri lagi, menunjukkan bahwa dia tidak melihat siapapun dan menolak semua pengunjung. Ah, Zijian tercengang. Saat Kaisar kembali, jika Anda melihatnya, bantu sebutkan. Mengapa kamu mencari Kaisar Senior Si? Si Yu bertanya. Apakah Kaisar Si mengajarimu keterampilan arkeologi? Kapten Zijian bertanya sambil tersenyum. Setengahnya, kata Si Yu. Saya tidak salah. Seorang ahli super surgawi yang ahli dalam elemen waktu juga harus menjadi seorang arkeolog yang kuat. Sebenarnya, itulah masalahnya. Sebentar lagi, saya mungkin harus kembali ke markas, kata Zijian. Bukankah kamu baru saja ditugaskan ke Laut Kosmik? Si Yu berkata dengan heran. Sudah berapa lama? Tidak cukup waktu untuk bepergian. Kapten Zijian mengangkat bahu dan berkata, saya tidak punya pilihan. Reruntuhan zaman yang sangat istimewa dan penting ditemukan di sana. Markas besar sudah mulai mengumpulkan arkeolog yang saat ini tidak memiliki misi penting untuk dijelajahi. Reruntuhan ini tidak biasa. Saya tidak percaya diri, jadi saya ingin mencari lebih banyak bantuan eksternal untuk mengeksplorasinya bersama. Tentu saja, saya pasti akan diberi imbalan. Si Yu tersenyum dan berkata, Kaisar Senior Si seharusnya tidak menyukai imbalan biasa, tapi kehancuran macam apa yang bahkan Kapten Zijian harus akui kekalahannya. Zijian memandang Si Yu dan berkata, sampai ke reruntuhan era kosmik. Ketika Zijian mengatakan itu, Si Yu tercengang. Reruntuhan era kosmik terakhir. Kehancuran zaman biasanya mengacu pada reruntuhan zaman kosmik terakhir, yaitu zaman di mana kehidupan Si Yu sebelumnya berada, zaman di mana bumi berada. Dan sejujurnya, sangat sedikit reruntuhan dari era kosmik sebelumnya yang masih tersisa di era ini. Tidak heran Zijian mengatakan bahwa dia juga tidak terlalu percaya diri. Interval ini bahkan lebih lama lagi. Jika kamu mencari Kaisar Senior Si, kenapa kamu tidak mencariku? Kata Si Yu. Dia tidak tertarik pada arkeologi. Kapten Zijian terkekeh dan berkata, saya bisa mempercayai kemampuan Anda, tetapi apakah Anda berani ikut dengan saya? Saya khawatir sebelum saya dapat meninggalkan planet Raja Dunia, armada saya dihentikan oleh penguasa alam Wang Kong dan Dewa Super Planet Biru Anda. Si Yu terkekeh dan berkata, itu benar, tapi jika ada kesempatan, kita mungkin bisa bekerja sama. Lagi pula, aku belum tentu tinggal di planet Raja Dunia sepanjang waktu. Zijian memikirkan peta bintang yang diminta Si Yu dan memahami bahwa Si Yu pasti punya rencana lain. Karena Kaisar Si tidak ada, lupakan saja. Saya akan mengunjungi Realm Lord selanjutnya. Setelah mengikat rambut ungunya ke kepalanya, dia berbalik dan berkata, jika suatu hari nanti kamu benar-benar pergi ke wilayah pasukan penguasa kosmik dan aku masih di sana, kamu bisa datang dan menemukanku. Tidak masalah, kata Si Yu. Ngomong-ngomong, bawakan lebih banyak anggur enak untuk dikunjungi. Kaisar luar angkasa senior. Dia suka minum. Kapten Zijian, saya mengerti. Si Yu adalah seorang kultivator terbalik. Kaisar Wu, Permaisuri, Naga, Kaisar, Luo Yinyi, dan yang lainnya semuanya datang ke planet Raja Dunia untuk berlatih, tetapi Si Yu berkemas dan berencana kembali ke planet biru untuk berkultivasi dengan pahit. Alasannya sangat sederhana, membiarkan hewan peliharaan memurnikan bintang di sini juga. Menarik perhatian, lebih baik pergi ke galaksi terpencil tempat Blue Planet berada. Bab 1594 Senjata Utama 3. Apalagi jika ingin menambah poin, kekuatan dunia yang sudah lama diabaikan Baby Ginseng akhirnya berguna. Bukankah kekuatan menumpang di planet biru lebih baik daripada di planet Raja Dunia? Dengan kekuatan planet biru, kekuatan 4 reruntuhan suci, dan sumber daya Si Yu yang tersisa, dia berencana untuk menyerang ke depan. Jika itu berjalan lancar, tidak akan lama lagi dia bisa memperkuat semua orang menjadi dewa terbaik atau bahkan dewa sempurna. Setelah berkemas, Si Yu langsung kembali ke planet biru dan meninggalkan setumpuk sumber daya untuk Guru Ying untuk mengurus alam Dong Huang. Kenapa kamu kembali? Pada saat ini, di planet biru, pohon dunia dan kehendak planet biru juga mengetahui bahwa mereka terkenal di laut kosmik. Semua ini tentu saja berkat Si Yu yang membuat musuh. Jika tidak,
garis keturunan planet biru tidak akan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Terakhir kali Siyu kembali, itu untuk menghindari pusat perhatian. Apa kali ini? Pohon dunia curiga, Siyu telah menimbulkan masalah lagi. Uhuk, ada apa dengan tatapan itu? Saya kembali kali ini untuk berkultivasi dalam pengasingan, kata Siyu. Bibi pohon dunia, di mana ibu kita? Cepat berikan aku beberapa sumber transendensi semu. Masih ada 55 lagi kan? Beri aku 35 dulu. Saya juga telah mengambil bagian senior Wangkong. Saya sudah setuju dengannya. Pohon dunia, mengapa kamu menginginkan begitu banyak ini? Itu merugi. Bukankah Siyu belum memiliki level super dewa? Hehe, itu berguna secara alami. Itu untuk meningkatkan kekuatan, kata Siyu. Cepat, cepat, cepat. Aku mengerti. Jika Siyu menginginkannya, dia akan memberikannya kepada Siyu. Aku akan mengambilkannya untukmu. Pohon dunia menghela nafas dan mengambil sebagian dari sumber transendensi semu yang disimpan di planet biru dan menyerahkannya kepada Siyu. 35 sumber transendensi semu dapat memungkinkan dewa super dengan bakat lebih baik dan alam rendah menerobos 1 hingga 2 kali. Dia tidak tahu untuk apa Siyu menginginkannya. Ayo pergi. Siyu mengambil sumber transendensi semu dan segera pergi. Secara alami, dia segera berlari untuk memperkuat bis Siyu. Siyu kembali ke kampung halamannya, Icefield. Dia memasuki alam mistik budidaya yang dia dirikan di Gunung Salju Naga Es dan memanggil semua hewan peliharaannya. Sebelum menugaskan misi budidaya, Siyu terlebih dahulu menggunakan sumber transendensi untuk memperkuat bis Siyu di bawah tatapan mereka. Sebelumnya, bis Siyu, yang telah menyatu dengan sumber transendensi semu dan dipersenjatai sepenuhnya dengan 4 peralatan suci, sudah memiliki kekuatan tempur dewa zaman semu. Dan sekarang, di bawah anugerah planet biru, kekuatan fisiknya telah memperoleh peningkatan yang mengerikan lagi. Pada saat itu, ketika Siyu menggabungkannya dengan sepertiga dari sumber transendensi semu, dia sudah merasakan bahwa kekuatan fisik bis Siyu telah mengalami perubahan kualitatif lagi, seolah-olah dewa sedang mengaum di dalam tubuhnya. Di bawah kendali Siyu, matanya seperti bintang, dan tubuhnya sepertinya mampu menopang dunia, mengandung kekuatan surgawi yang tiada taraf. Tidak buruk. Binatang Siyu mengepalkan tangannya. Menurut penilaianku, pada saat ini, bis Siyu, dengan peningkatan kekuatan keyakinan 4 orang suci, seharusnya memiliki kemampuan untuk melawan dewa super yang lebih lemah tanpa klon mentalnya menyebar, kata Ling. Sangat bagus. Siyu juga sangat puas. Ia merasa sumber transendensi semu ini tidak sia-sia. Dia terus memperkuat dan melebur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh bis Siyu sudah dipenuhi dengan cahaya matahari yang kabur. Setelah kekuatan fisiknya menghabiskan semua sumber transenden semu, itu mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat ini, setiap hewan peliharaan memandang bis Siyu dengan kaget. Hanya dengan melihatnya dan mendekatinya, mereka bisa merasakan tekanan surgawi yang sangat besar. Perasaan ini tidak berbeda dengan mereka menghadapi ahli super surgawi lainnya. Ekspresi Eleven serius. Rasanya tidak bisa mengalahkan bis Siyu lagi. Brengsek. Mungkin dengan bantuan bis Siyu, bahkan jika kita dengan cepat mengalahkan salah satu dari 5 dewa super di planet biru, itu tidak sulit, kata Ling. Sayangnya, kami tidak memiliki metode ofensif dan defensif yang kuat, kata Siyu. Jika Bugi, Chitong, dan yang lainnya mencapai tingkat dewa sempurna dan mengembangkan semua keterampilan surgawi keyakinan mereka ke tingkat sempurna, dengan bantuan 4 reruntuhan suci, bis Siyu seharusnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Super 4, kan? Transcendent 1 hingga 3, Transcendent 4 hingga 6, Transcendent 7 hingga 9, dan Transcendent 10 masing-masing mewakili 4 tahapan utama Transcendent. Perbedaan tiap tahapan kecil mungkin masih bisa dilintasi, namun relatif sulit untuk melintasi tahapan besar. Ini juga merupakan alasan mengapa Kaisar Si mampu menekan pembunuh super surgawi tersebut. Selain karena elemen momennya yang sangat kuat, itu juga terkait dengan levelnya yang lebih tinggi. Siyu memperkirakan batas bis Siyu saat ini, dengan kekuatan 4 hewan peliharaan suci dan 4 reruntuhan suci, seharusnya lebih dari 2:3. Dengan kekuatan ini, dia bisa menindas 5 dewa super di planet biru. Bukan tidak mungkin untuk melawan pembunuh super saleh, Sip Hane, tapi jelas masih ada kesenjangan antara dia dan Kaisar Si dan 4 reruntuhan suci.
Itu tidak cukup. Namun, hal ini masih bisa ditingkatkan. Ya, kata Ling. Jadi lebih banyak penguatan perlu diselesaikan. Oh, Si Yu berkata dengan lelah, aku sangat lelah apapun yang terjadi. Sial, semakin kuat, semakin besar beban klonnya. Ayo lakukan ini dulu. Saya harus meningkatkan kekuatan mental saya juga. Ling, bawa semua orang ke tempat yang tenang di langit berbintang untuk menyempurnakan Star Arms. Saya ingin tidur selama sebulan dulu. Saat Anda sudah selesai menyempurnakan dan saya bangun, kami akan menambahkan poin. Baiklah. Setelah Si Yu selesai berbicara, semua orang segera mengepalkan tangan mereka dan memperoleh batu bintang mereka. Mereka sangat berharap. Mereka sudah lama menginginkan Star Arms. Bugi, Qi, kamu sebelumnya punya senjata. Ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Bab 1595, Senjata Utama 4. Bugi, gunakan 4 reruntuhan suci dan hukum musim semi untuk mengurusnya. Buah budidaya yang ditanam oleh Baby Ginseng. Qi, kamu sudah memiliki pengalaman memurnikan bintang. Bantu Eleven dan yang lainnya, dan biarkan mereka mengambil jalan memutar lebih sedikit. Setelah Si Yu selesai berbicara, Bugi terkejut. Kenapa dia menjadi tukang kebun? Tapi lupakan saja, menggunakan kekuatan Dewa Pencipta di 4 reruntuhan suci juga merupakan salah satu bentuk kultivasi. Tidakkah kamu membutuhkan aku untuk tetap berada di sampingmu? Dengan cara ini, kamu hanya punya, Qi khawatir Si Yu akan bertemu dengan pembunuh lain atau semacamnya. Tidak apa-apa. Dengan Bugi dan bis Si Yu di sekitar, Si Yu telah mengajarkan keterampilan magnetis kepada Bugi, satu-satunya yang bisa mempelajari gerakan ini. Meskipun gerakan ini disebut keterampilan magnetis, itu tidak ada hubungannya dengan elemen petir. Itu adalah keterampilan dua elemen yaitu elemen spasial dan spiritual. Kedatangannya kembali memperkuat kemampuan melarikan diri Si Yu. Sayangnya, lubang alam semesta yang ia replikasi sebelumnya masih belum memiliki kondisi pembelajaran apapun. Ini membuat Si Yu terdiam. Haruskah dia menemukan raksasa kosmik untuk dikontrak? Kalau tidak, keterampilannya akan sia-sia. Baiklah, kata Qi. Pergi-pergi. Si Yu melihat sekelompok hewan peliharaan masih menatapnya dengan penuh semangat dan mengusir mereka sambil tersenyum. Aduh. Kemudian, banyak hewan peliharaan mulai bertindak sesuai instruksi Si Yu. Si Yu juga memasuki kondisi tidur. Meskipun bakat spasial dan waktunya belum mencapai level 10, kali ini Si Yu memilih untuk mengembangkan Beast Taming Space. Dia berharap untuk menggunakan 2 batu giok meditasi dan buah budidaya tingkat dewa untuk dengan cepat meningkatkan level penjinak binatangnya ke tingkat ke-7 dari tingkat dewa. Pada saat itu, fisiknya akan mengalami perubahan kualitatif lagi. Menambahkan poin pada hewan peliharaannya juga akan lebih mudah. Juga, itu bisa mengurangi beban mengendalikan bis Si Yu. Binatang Si Yu dalam keadaan linglung. Bugi bertani, dan tubuh utama Si Yu tertidur, membentuk lukisan yang rajin. Di langit berbintang, Eleven dan yang lainnya juga sibuk. Ini adalah hal lain yang semua orang berkompetisi dan lakukan pada saat yang sama. Setiap hewan peliharaan berharap Star Arms yang mereka sempurnakan adalah yang terkuat. Aduh, di antara mereka, Eleven memperoleh bintang berelemen logam dan kayu terbaik. Ia berdiri di atas bintang dan tentu saja berharap untuk memurnikannya menjadi bentuk bambu. Pada saat itu, bambu tidak hanya dapat bekerja sama dengan tubuh dewa pertempurannya sebagai senjata dan mengandung kekuatan dewa bintang 1, tetapi juga dapat dimakan sebagai makanan, suplemen, dan obat. Itu cantik. Tentu saja, cara setiap senjata pemurnian hewan peliharaan berbeda-beda. Beberapa memilih untuk memperkuat diri mereka sendiri, sementara yang lain memilih untuk mengisi kekosongan. Misalnya, Baby Ginseng bersikap konyol dan memutuskan untuk memurnikan kuali besar. Ia memperoleh bintang yang merupakan kayu sekunder dari api utama. Ia berencana untuk memurnikan kuali untuk membantunya meneliti dan memasak berbagai makanan, dan bahkan memurnikan pil. Di asosiasi tanaman, ada juga sekelompok petani yang menggunakan tanaman untuk memurnikan pil. Baby Ginseng berencana belajar dari mereka dan memperluas jalurnya. Baby Ginseng bersiap menamakannya kuali Kaisar Langit. Di sisi lain, Chitong telah memperoleh bintang berelemen logam dan elemen api terbaik. Awalnya, Si Yu ingin menyiapkan bintang baru untuk disempurnakan oleh Chitong. Namun,
Mengingat kekuatan elemen api Qitong sudah sangat kuat, namun tidak memiliki kekuatan elemen logam untuk menetralisirnya, dia memilih bintang berelemen logam. Di pihak Qitong, secara alami ia ingin menyempurnakan pedang logam tajam agar sesuai dengan ilusinya sebagai roh heroik. Yang satu ilusi, dan yang lainnya nyata. Kedua pedang itu serasi. Sedangkan Susu telah memperoleh bintang es dan salju yang telah terkorosi oleh keheningan dingin bencana kosmik. Waktu bintang ini telah dibekukan. Siyu berencana untuk melihat apakah dia bisa bekerja sama dengan pengurangan keterampilan dan Heavenly Frost Cold Energy di masa depan memungkinkan Susu mempelajari keterampilan bencana, Cold Silence. Susu memutuskan untuk menyempurnakan bintangnya menjadi mahkota dan mengubah dirinya menjadi Raja Lendir Langit Berbintang. Ling, sebaliknya, telah memperoleh bintang spasial yang sama dengan Qi untuk memperkuat kemampuan spasial kapal perang. Dia berencana untuk menyempurnakannya menjadi perangkat khusus dan memuatnya ke kapal perang. Siyu sebenarnya menginginkan bintang keberuntungan untuk memperkuat keberuntungan Ling, namun sayangnya, pasukan penguasa kosmik tidak dapat menemukan waktu, keberuntungan, dan bintang lainnya. Siyu hanya bisa membiarkan Ling memperbaiki bintang spasial terlebih dahulu dan menggantinya di masa depan ketika ia menemukan bintang keberuntungan. Di pihak Little Z, itu yang paling heboh. Mempelajari skill Star Refinement berarti ia akhirnya bisa menguasai metode serangan yang tidak terlalu mempengaruhinya. Bintang-bintang yang diperolehnya juga bersifat spasial. Bintang spasial sudah menjadi bintang terbaik yang dapat ditemukan dalam keadaan normal. Sebelum bertemu dengan yang lebih baik, Siyu hanya bisa membiarkan mereka melakukannya. Senjata yang ingin disempurnakan oleh Little Z adalah cincin bintang. Di tim kedua, Little G, Daki, Sorti, Turtle, Little Kuas, dan yang lainnya juga menampilkan kekuatan suci mereka. Mereka memegang bintang mereka dan menyempurnakan pedang besar, alu penakluk iblis, dan senjata lain yang mereka sukai. Persis seperti itu, sebulan berlalu saat Siyu tertidur. Selama tidur ini, konsumsi batu giok meditasi sangat cepat. 2 potong langsung lumpuh. Tentu saja, Siyu tidak kekurangan hal ini sekarang. Meski mahal, dengan kekayaan Blue Planet saat ini, dia bisa membeli apapun yang diinginkannya. Pada saat ini, dia juga telah berhasil menembus tingkat ke-7 dari tingkat dewa. Sedangkan untuk hewan peliharaannya, mereka juga telah menyelesaikan penyempurnaan bintang satu per satu. Saat ini, mereka sudah memasuki tahap adaptasi dan pengenalan senjata baru. Berikutnya secara alami menambahkan poin. Pada saat ini, Siyu, yang telah mencapai tahap akhir tingkat dewa, memiliki keterampilan dewa yang dapat ditambahkan saat ini. Ada keterampilan surgawi biasa seperti kontrol angin dan keterampilan surgawi tingkat tinggi seperti kontrol cahaya. Sayangnya, keterampilan surgawi terbaik masih belum dapat ditambahkan. Itu mungkin karena level Siyu tidak cukup tinggi dan dia harus menunggu puncak level dewa untuk mencobanya. Namun, selama masih ada poin, tidak masalah. Setelah hewan peliharaannya kembali, Siyu langsung memilih beberapa keterampilan surgawi yang paling harus ditingkatkan dalam teori saat ini untuk menambah poin. Seperti juara pertama sebelumnya, Baby Ginseng tentu saja menikmati perlakuan menjadi yang pertama menambah poin. Rahmat dunia dari Baby Ginseng dan buah budidaya keduanya merupakan contoh klasik dari semakin banyak manfaat yang didapat, semakin besar 1 poin tambahan sebelumnya. 4 bulan kemudian, planet Raja Dunia. Wakil penguasa alam Dong Huang Realem, seorang gadis kucing permata dengan setelan formal, menerima burung hantu itu dengan gembira. Aku tidak mengecewakan, kata burung hantu. Ini akhirnya berakhir. Kamu telah bekerja keras, kata gadis kucing permata itu sebagai antisipasi. Bagaimana itu? Burung hantu berkata, 5 warisan bintang harapan yang tersisa tidak lagi berada dalam jangkauan laut kosmik. 4 berada dalam jangkauan wilayah penguasa kosmik, dan 1 berada dalam jangkauan wilayah Raja Kegelapan. Jika saya ingin menemukannya, saya mungkin harus melakukan perjalanan jauh. Hah! Kucing permata itu memasang ekspresi pahit. Itu sangat jauh. Dia pastinya tidak berani melakukannya sendiri. Dia tidak tahu betapa pahitnya budidaya Siyu. Sudah 4 bulan. Bisakah dia mengalahkan level super dewa? Jika memungkinkan, mereka bisa melakukan perjalanan begitu saja. Kucing permata itu jelas mempercayai Siyu dan kecepatan terobosannya yang tidak ilmiah. Aku akan bertanya pada Siyu.
Dia juga sepertinya sudah lama ingin keluar dan mencari Dewi Wa dan reruntuhan bumi, kata kucing permata. Jika bukan karena ramalan yang kalian buat tentang bintang harapan, dia pasti telah berkultivasi dengan getir saat bepergian. Siyu terutama ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membuka reruntuhan bumi yang disebutkan oleh Dewi Wa tanpa mengumpulkan 5 dewa super dengan bantuan bis Siyu sendiri. Tunggu, burung hantu berkata, jangan menggodanya secara sembarangan. Saya sebelumnya meramalkan bahwa dia akan berkultivasi dengan getir selama setahun sebelum pergi bersenang-senang. Ini baru 4 bulan, ramalan itu akan berhasil dalam beberapa bulan. Kucing permata berkata, hari ini, saya akan menghancurkan budidaya Anda. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sialan, kamu kucing nakal. Tunggu, aku akan pergi juga. Ia sebenarnya menggunakan harta keluarga untuk memprediksi lokasi 5 bintang harapan ini dan merebut pekerjaan saudaranya. Hal ini terutama karena jika prediksinya berhasil, maka akan diperoleh EXP dalam jumlah besar. Burung hantu tidak mau ketinggalan. Bab 1596 pergi ke tanah yang terkontaminasi. 1. Di planet biru, di langit biru, 2 sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah 2 naga muda, kucing permata Ying dan burung hantu tuna, yang datang untuk mencari Siyu. Tak lama kemudian, mereka tiba di Icefield dan menemukan Siyu, yang sedang menumpuk manusia salju. Kucing permata, burung hantu prediksi. Apakah dia benar-benar berkultivasi dengan serius? Kata burung hantu prediksi. Gadis kucing permata itu juga terdiam. Kedua belah pihak dengan cepat mendarat. Pada saat ini, Siyu, yang telah selesai membuat manusia salju dan menghancurkannya dengan pukulan, juga menemukan kedatangan kucing permata dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu turun, kucing permata itu mau tidak mau bertanya. Apakah ini budidaya pahit yang disebutkan Siyu? Bahkan anak-anak di taman kanak-kanak sebelah di Icefield Ping Cheng tidak bosan seperti dia. Oh, Guru Ying, Guru Tuna. Siyu menghela nafas dingin dan menatap mereka. Tepatnya, ini mengembangkan pikiran dan memupuk kepribadian, memungkinkan pikiran berintegrasi dengan alam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jika Anda baru saja membuat manusia salju dan tidak menghancurkannya dengan pukulan, kami akan mempercayai Anda. Apa yang salah? Dari kelihatannya, kamu hampir sudah memperkirakan di mana letak item warisan dari Star Prayer Rache, kan? Siyu bertanya. Dia mengenakan pakaian putih dan melakukan taiji di salju, membuat wajah kedua kucing itu menjadi gelap. Aneh, terlalu aneh. Ini baru kurang dari setengah tahun, tapi Siyu sudah seperti ini. Apakah dia terstimulasi oleh sesuatu? Ya, kucing permata berkata, bagaimana budidayamu? Bisakah Anda mengalahkan level super surgawi? Kapan kita akan berangkat jalan-jalan bersama? Siyu berkata, sudah waktunya. Burung hantu. Ada yang tidak beres pada keduanya. Yang satu berani bertanya, dan yang satu lagi berani menjawab. Seperti yang diharapkan darimu. Tidak heran Anda bermalas-malasan. Jadi kamu hampir selesai berkultivasi. Kucing itu senang. Baiklah, jika dia pergi bersama Siyu sekarang, keselamatannya setidaknya terjamin. Saya benar-benar mengultivasi hati saya, Siyu tidak bisa menahan diri untuk berkata. Itu harus diperbaiki. Pasalnya, mentalitasnya terus runtuh dalam beberapa bulan terakhir. Jika dia tidak segera istirahat pasti akan mempengaruhi kondisinya. Awalnya, penambahan poin Siyu sangat lancar dalam beberapa bulan terakhir. Misalnya, keterampilan surgawi rahmat dunia Baby Ginseng. Dari level pemula hingga mahir, ahli, hingga kesempurnaan plus 47, tingkat pertumbuhan Baby Ginseng meningkat dengan cepat. Segera, ia mencapai tingkat dewa yang sempurna. Sama seperti Siyu yang menantikan untuk dapat meningkatkan keterampilan surgawi tingkat transenden dan menambahkan poin ke dewa zaman, dia telah selesai. Titik kesempurnaan menuju transendensi langsung macet, dan tingkat keberhasilan penambahan poin adalah 0. Seolah-olah Baby Ginseng memiliki hambatan dari Dewa Era, dan hambatan ini tidak dapat dipecahkan dengan poin biasa. Ini adalah awal dari keruntuhan mentalitas Siyu. Selanjutnya, Siyu mengubah keahliannya dalam Baby Ginseng, eksperimen budidaya buah. Itu masih macet, sempurna plus 47. Tak berdaya,
Siyu tidak punya pilihan selain mengganti hewan peliharaan dan menambahkan poin pada angin berkah dan roh mekanik Ling. Pada akhirnya, hasilnya masih sama. Dia terjebak di depan Dewa Zaman dan tidak bisa menerobos. Hal ini membuat Siyu sangat tertekan. Ketika keempat keterampilan surgawi ini ditarik ke tingkat kesempurnaan yang ekstrim, hampir semua itu diperoleh Siyu dalam 4 bulan terakhir. Sedangkan untuk hewan peliharaan lainnya, mereka belum naik level. Namun, meskipun tingkat kekuatan Dewa Baby Ginseng dan Ling telah mencapai tingkat Dewa Sempurna, kekuatan pertarungan normal Baby Ginseng dan Ling tidak terlalu kuat di antara Dewa Sempurna. Karena skill suci yang ditingkatkan semuanya mendukung. Rahmat dunia Baby Ginseng adalah keterampilan yang dapat melepaskan kekuatan dunia. Setelah mencapai level sempurna, skill ini bukan lagi skill yang tidak berguna. Bahkan jika si Yudan yang lainnya pergi ke planet lain saat ini, mereka dapat dengan paksa menjarah kekuatan dunia. Akhirnya, mereka tidak perlu lagi memanfaatkan Blue Planet. Jika mereka menjalani perjalanan langit berbintang selanjutnya, kekuatan dunia ini bisa dikatakan merupakan keterampilan yang sangat bagus untuk mengisi kembali energi. Di alam semesta terdapat banyak planet. Dengan berhenti sejenak dan masuk ke sebuah planet, Baby Ginseng dapat menjarah sejumlah besar kekuatan dunia untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yang kedua adalah buah budidaya. Ini jelas juga tidak membantu dalam meningkatkan kekuatan tempur Baby Ginseng. Sebaliknya, itu bermanfaat untuk pengembangan semua anggota tim. Berkat buah budidaya Baby Ginseng yang sempurna, waktu dan bakat spasial Siyu akhirnya mengikuti levelnya dan mencapai level 10. Setelah itu, Siyu mulai bertanya-tanya apakah keterampilan surgawi biasa tidak dapat ditingkatkan menjadi transenden. Sama seperti keterampilan kuasi ilahi tingkat tertinggi yang hanya sempurna, dia mulai memperkuat angin keberuntungan Ling, keterampilan surgawi tingkat tinggi ini. Ia berharap peruntungannya lebih baik. Pada akhirnya, setelah angin berkah dimaksimalkan, hal yang sama terjadi. Itu tidak bisa menerobos. Pada saat ini, Siyu menyadari bahwa jika dia ingin mengasuh hewan peliharaannya menjadi dewa zaman, selain tingkat keahliannya, dia mungkin masih kekurangan sesuatu. Saat ini, Siyu tidak lagi bekerja keras. Sebaliknya, dia memilih pergi ke pohon dunia dan menanyakannya untuk membantu membangunkan planet biru. Dia ingin bertanya tentang keberadaan kuno ini. Pada akhirnya, dia mendapat jawaban. Akan meratakan. Kehendak planet biru menyatakan bahwa naga leluhur dan yang lainnya saat itu berada di atas dewa sempurna dan di bawah dewa zaman. Ketika para dewa tingkat puncak ini menyerbu perang dan melawan penjajah super suci, mereka memasuki keadaan misterius dan meletus dengan kekuatan yang lebih kuat. Keadaan misterius ini seperti hewan peliharaan yang telah menguasai keinginan tuannya yang meletus melebihi levelnya. Namun, itu lebih kuat dari itu. Itu bisa disebut sublimasi dari keinginan tuan. Dewa puncak di planet biru menyebutnya hati super surgawi, atau kehendak super surgawi. Ini adalah kemampuan kunci para dewa sempurna di planet biru untuk melawan 3 penyerbu super suci. Bab 1597, Pergi ke Tanah yang Terkontaminasi, 2. Bab. Pada saat ini, Siyu perlahan-lahan mengerti. Sama seperti bagaimana keinginan Tuan menentukan kesulitan menambahkan poin ke keterampilan super dan keterampilan kuasi ilahi saat itu. Jika dia ingin mencapai keterampilan surgawi yang transenden, dia mungkin juga membutuhkan kemauan yang lebih tinggi untuk bekerja sama. Hanya dengan menguasai kehendak surgawi super, dia dapat mengembangkan keterampilan surgawi transenden dan menjadi dewa zaman. Dan jika dia ingin mengembangkan kehendak super surgawi, dia harus mencapai tingkat dewa dan menantang dewa super dengan tekad tertentu. Bukan karena dewa zaman dapat melawan ilahi super di atas levelnya, tetapi hanya dengan memiliki kekuatan dan tekad untuk melawan dewa super di tingkat dewa dan bertahan hidup ia dapat menjadi dewa zaman. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, menambahkan poin bukanlah tujuan utama Siyu. Dengan adanya bis Siyu, dia tidak kekurangan kekuatan tempur kelas atas. Cara memelihara hati super surgawi dan kehendak super surgawi untuk hewan peliharaannya adalah hal yang paling perlu dipikirkan Siyu saat ini. Dia mencoba menggunakan bis Siyu sebagai rekan tanding tingkat dewa super untuk ditantang oleh Eleven dan yang lainnya, tetapi efeknya tidak bagus sama sekali. Meskipun bis Siyu memiliki kekuatan pertarungan super surgawi, itu dikumpulkan oleh berbagai elemen. Selain itu,
Eleven dan yang lainnya tidak memiliki tekad untuk menang melawan Beast Siyu. Itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melahirkan kehendak surgawi super. Dengan kata lain, Beast Siyu bukanlah musuh. Dia tidak bisa memberikan tekanan pada Eleven dan yang lainnya untuk mempengaruhi hati mereka. Itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan tekanan super surgawi ketika planet biru diserang dan ras mistis dimusnahkan satu demi satu. Dibatasi oleh ini, Siyu tidak lagi terburu-buru untuk meningkatkan kekuatan Eleven dan yang lainnya. Dia mulai menambahkan poin pada keterampilan surgawi fungsional terlebih dahulu. Setelah angin keberuntungan adalah roh mekanik. Keterampilan ini sangat menentukan kecepatan dan keselamatan Siyu dan yang lainnya saat berlayar di langit berbintang di masa depan. Bisa dikatakan itu adalah keterampilan yang sangat diperlukan untuk ditingkatkan. Ditambah dengan Wind of Blessing, Link mungkin menjadi salah satu kapal perang kosmik terbaik di World King Planet. Bahkan pasukan penguasa kosmik belum tentu dapat menemukan beberapa kapal perang kosmik dengan konfigurasi yang lebih baik daripada Link. Adapun Siyu, dia telah membuat persiapan ini sebelumnya, tidak diragukan lagi menunggu kucing permata datang mencarinya. Dia berencana membawa kucing permata itu untuk melakukan perjalanan di langit berbintang di alam semesta untuk melihat apakah ada cara untuk membantu Eleven dan yang lainnya menerobos keinginan mereka. Selain itu, melakukan wisata kosmik sebenarnya tidak akan membuang banyak waktu untuk bercocok tanam. Karena Baby Ginseng telah menguasai Star Refinement plus Perfect World, ia telah mendapatkan banyak kekuatan planet biru yang disimpan di Heavenly Emperor Cauldron sebelumnya. Ditambah dengan 4 reruntuhan suci, itu sudah cukup bagi Siyu untuk digunakan di luar untuk waktu yang lama dan bertahun-tahun. Selain itu, sebagian besar waktu perjalanan antar bintang adalah waktu terbang yang tidak berarti. Waktu ini paling cocok dihabiskan untuk tidur. Ini juga merupakan alasan mengapa Kapten Zijian sangat suka membudidayakan buah budidaya. Tidur memang hanya membuang-buang waktu, namun jika tidur juga dapat dilakukan dengan efisien, maka sifatnya akan berbeda. Di mana 5 warisan yang tersisa? Siyu bertanya. 4 di wilayah penguasa kosmik, dan 1 di wilayah kegelapan. Raja, petik 2. Kucing permata itu mengeluarkan peta bintang dan menyerahkannya kepada Siyu. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana kekayaan seluruh alam semesta berada, sebenarnya ada 4 di sana. Saya merasa hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Sedangkan untuk Raja Kegelapan, rasanya juga sangat berbahaya. Untungnya dari lokasi antar bintang tidak terlalu jauh dari laut kosmik. Tidak perlu masuk jauh ke wilayah pihak lain. Siyu melihat peta bintang, dan matanya berbinar. Tidak buruk. Apa yang tidak buruk? Kucing permata itu tercengang. Siyu berkata, tentu saja, itu adalah lokasi bintang harapan. Bintang harapan di tanah terkontaminasi ini sangat dekat dengan lokasi kehancuran zaman yang ditandai pada peta bintang yang ditinggalkan oleh Dewi Wa. Benar-benar, kata kucing permata. Dalam perjalanan. Siyu mengangguk dan berkata, sedang dalam perjalanan. Terlebih lagi, wilayah Raja Kegelapan. Mata Siyu berwarna hijau, membuat burung hantu prediksi menggigil. Apa yang kamu inginkan? Burung hantu bertanya. Siyu terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Faktanya, wilayah Raja Kegelapan adalah tempat terbaik bagi Siyu untuk melatih kemauan hewan peliharaannya. Misalnya susu yang mempunyai tekad untuk membersihkan tanah terkontaminasi. Jika ia bertarung dengan ras neraka tingkat Dewa Super, ia mungkin bisa melatih hati Dewa Super. Dibandingkan dengan hewan peliharaan lainnya, selama susu menemukan metode yang tepat, Siyu merasa kemungkinan besar dia akan menjadi hewan peliharaan pertama yang memupuk kehendak super surgawi. Tidak ada waktu untuk kalah. Persiapkan dirimu. Kami akan berangkat dalam 2 hari, kata Siyu. Yah. Guru burung hantu juga ikut. Ya, kata burung hantu. Apakah kamu tidak takut? Burung hantu itu terdiam. Apa yang perlu ditakutkan? Siyu terkejut. Dia hampir lupa bahwa guru burung hantu bukan lagi guru burung hantu yang sama seperti sebelumnya. Setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, ia telah kembali menjadi gadis jenius dari ras astrolog. Itu adalah bos besar yang berani pergi ke perbatasan laut kosmik untuk menemukan sumber transendensi di planet biru sendirian. Jika kita pergi ke tanah terkontaminasi, sepertinya lebih dekat ke planet biru. Lokasi geografis planet biru terletak di persimpangan sarang induk cacing, tanah terkontaminasi, kerajaan alam semesta Behemoth, dan laut kosmik.
Selain jauh dari markas besar pasukan penguasa kosmik, tempat itu juga mengarah ke 3 tempat lainnya. Mereka semua lebih dekat daripada berangkat langsung dari planet Raja Dunia. Tentu saja, ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Blue Planet begitu menderita saat itu dan diserang oleh 3 faksi besar secara berturut-turut. Apakah kita akan berangkat dari Blue Planet? Kata kucing permata. Ya, kita akan berangkat dari planet biru, tapi sebelum berangkat, saya harus memberitahu Kaisar Luar Angkasa Senior dan Dewi Ibu Planet Biru, kata Siyu. Kenapa kita tidak langsung pergi? Mereka seharusnya cemas jika tidak dapat menemukan kita. Bab 1598 pergi ke tanah yang terkontaminasi 3. Baiklah, kalau begitu aku akan bersiap dulu. Saya akan menyerahkan alam Dong Huang ke sumber surgawi senior untuk dikelola. Dia juga pergi ke World King Planet untuk mempelajari teknologi mekanik yang lebih mendalam. Satu hal yang harus dilakukan, dan 2 hal juga harus dilakukan, kata kucing permata. Baiklah, baiklah. Siyu mengangguk. Setelah mereka bertiga selesai berkomunikasi, Siyu segera berangkat dan tiba di susunan teleportasi permanen, berencana untuk kembali ke planet Raja Dunia. Ketika klon pohon dunia melihat Siyu datang, ia bertanya, "Kamu akan pergi?" Baru saja, ketika kucing permata dan burung hantu datang, ia tahu bahwa Siyu pasti tidak akan tinggal lama. Tidak tahan aku pergi, Siyu berkata sambil tersenyum. Klon pohon dunia berkata, kamu menyanjung dirimu sendiri. Sepertinya Anda telah menghemat cukup sumber daya. Siyu telah tinggal di Blue Planet selama setengah tahun. Kekuatan dunia yang dia konsumsi melebihi gabungan seluruh level dewa dan setengah dewa di planet biru. Untungnya, Siyu hanya berada di level dewa dan belum mencapai level super dewa. Jika tidak, menurut pohon dunia, planet biru pasti tidak mampu menaikkan Siyu ke level yang sama. Anak ini tidak menggunakannya, tapi menyimpannya. Dia tidak bisa menggunakan semuanya saat ini. Dia bahkan menyimpan kekuatan dunia yang dia ekstrak di tempat lain dan menyimpannya sebagai cadangan. Itu secara langsung membuat pohon dunia terdiam. Namun, dengan cara ini, meskipun Siyu meninggalkan planet biru, dia masih memiliki sumber daya cadangan dalam jumlah besar. Itu lebih nyaman. Tentu saja, meskipun dia tidak bisa berkata-kata, konsumsi ini merupakan setetes air bagi planet biru, yang telah berkembang menjadi planet tingkat tinggi. Blue Planet juga senang melihat Siyu memiliki kemampuan untuk mengambilnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Ya, tapi aku akan kembali lagi nanti. Guru Ying, saya, dan yang lainnya akan berangkat dari planet biru untuk mencari warisan bintang harapan yang telah hilang di berbagai tempat di alam semesta. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Kamu akan melakukan perjalanan. Pohon dunia tercengang. Apa kamu yakin? Perjalanan luar angkasa jauh lebih berbahaya daripada bercocok tanam di planet Raja Dunia. Jika mereka menghadapi bencana kosmik, nyawa beberapa orang saja tidak akan cukup. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Saya sudah cukup siap, kata Siyu. Karena itu, dia melangkah ke susunan teleportasi permanen, berencana untuk memberitahu Kaisar Luar Angkasa. Tunggu, yang terpenting adalah, kenapa kita berangkat dari planet biru? Ekspresi pohon dunia menjadi gelap. Jika itu adalah perjalanan ke laut kosmik, berangkat dari World King Planet jelas lebih cocok. Jika dia berangkat dari planet biru, jelas sekali, tujuan Siyu bukanlah suatu tempat tertentu di laut kosmik. Itu adalah wilayah makhluk super lainnya yang duduk di singgasana alam semesta. Siyu ingin melakukan perjalanan ke wilayah kaisar kosmik lainnya. Memikirkan hal ini, tiba-tiba ia merasa sedikit gugup. Brengsek. Siyu dapat memprovokasi sekelompok musuh yang kuat di tempat yang relatif damai dan stabil seperti World King Planet. Pohon dunia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia pergi ke kamp musuh. Blue Planet sudah berlevel tinggi, tapi sebenarnya tidak bisa mempertahankannya. Orang macam apa ini? Planet Raja Dunia, alam Dong Huang. Pada saat ini, dunia Dong Huang telah berkembang pesat. Sejumlah besar Beastamers dari alam terapung, Dong Xuan, dan alam iblis surgawi pindah ke sini untuk tinggal. Jelas sekali, mereka menyukai potensi pengembangan dunia Dong Huang di masa depan, yang memiliki susunan teleportasi permanen. Tentu saja, masih ada beberapa orang di alam Dong Huang yang mengandalkan imigrasi dari 3 alam besar dan kedatangan planet biru. Untuk memperkenalkan populasi,
Siyu memilih untuk membiarkan Zi kecil memindahkan benua bintang di dalam tubuhnya keluar dari tubuhnya dan memindahkannya ke planet Raja Dunia, mengubahnya menjadi pulau besar di tengah danau di alam Donghuang. Kehidupan di benua bintang masih belum mengetahui bahwa dunia mereka telah berubah. Ketika mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari benua bintang dan langsung datang ke alam Donghuang, mereka akan diterima oleh klon 4 keyakinan suci yang ditinggalkan Siyu di benua bintang. Alasan mengapa dia membiarkan Little Z menggerakkan seluruh kehidupan di dunia batinnya adalah karena Little Z sekarang memiliki kemampuan untuk bertarung. Mungkin akan ada banyak pertempuran berikutnya. Agar tidak mempengaruhi kehidupan di dalam tubuhnya, lebih aman membiarkan mereka menjauh dari planet Raja Dunia. Selain itu, sistem budidaya benua bintang adalah kekuatan keyakinan. Dunia batin Zi kecil selalu menjadi sumber kekuatan keyakinan yang penting bagi Siyu untuk digunakan menghasilkan 4 orang suci. Tapi sekarang, Siyu telah memperoleh 4 reruntuhan suci. Kebutuhannya akan kekuatan dupa di benua bintang tidak lagi sebesar itu. Dengan cara ini, lebih baik membiarkan penduduk asli benua bintang bergabung dengan alam Donghuang dan membiarkan mereka menambah pembangunan alam Donghuang. Dibandingkan dengan warga dari tempat lain, para pembudidaya di benua bintang adalah keturunan langsung Siyu yang sebenarnya. Little Z adalah planet induk mereka, dan Siyu adalah kontraktor Little Z. Hubungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para imigran dari tempat lain. Kaisar luar angkasa senior, Kaisar senior Si juga ada di sini. Setelah tiba di planet Raja Dunia, Siyu pergi dari alam Donghuang ke alam terapung. Ketika dia tiba di kuil kota langit untuk mengunjungi Kaisar luar angkasa senior, dia menyadari bahwa Kaisar waktu senior telah keluar dari pengasingan dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan Kaisar luar angkasa. Kedua Kaisar ruang waktu memandang Siyu dan dapat mengetahui bahwa Siyu tampaknya menjadi lebih kuat. Siyu, kamu datang pada waktu yang tepat. Ketika Kaisar luar angkasa melihat Siyu kembali, dia berkata, aku menyiapkan beberapa barang bagus untukmu dan akan mengirimkannya kepadamu. Apa itu? Siyu tercengang. Mungkinkah ini menjadi sumber daya untuk mempercepat kecepatan kultivasi? Kaisar luar angkasa tertawa dan berkata, itu benar. Selama periode waktu ini, saya telah memadatkan 3 kristal luar angkasa level 11 yang dimodifikasi secara khusus. Efeknya seharusnya lebih baik daripada batu giok meditasi. Jika kamu berkultivasi dengannya, kamu seharusnya bisa mencapai puncak peringkat dewa lebih awal. Benar-benar, Siyu sangat gembira. Terima kasih, Kaisar luar angkasa senior. Saya kekurangan sumber daya seperti itu. Bab 1599, pergi ke tanah yang terkontaminasi 4. Seperti yang diharapkan dari dewa super spasial. Selama periode waktu ini, saya juga telah membangun alam mistik di alam Donghuang. Saat ini, Kaisar Si ada di sampingnya dan tersenyum. Sayangnya, ini tidak cocok untuk Anda gunakan. Tetapi jika Anda memiliki rekomendasi yang sesuai, mereka semua bisa masuk untuk bercocok tanam. Siyu berkata, waktu alam mistik. Ya, alam mistik waktu dengan aliran waktu berbeda dari dunia luar. Kaisar Si berkata, setelah berkultivasi dengan pahit di dalam untuk waktu yang lama, hanya sesaat berlalu di dunia luar. Namun, syarat pembatasannya adalah hanya orang-orang di bawah level dewa dengan kemauan kuat yang dapat bertahan di dalam untuk waktu yang lama. Pakar tingkat dewa yang memiliki kekuatan hukum yang stabil di alam mistik akan bertentangan dengan hukum waktu dan memiliki beban yang lebih besar. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Ini dibuat oleh saya untuk Wudong, Huang Xi, Long Qingyun, dan yang lainnya agar mereka dapat dengan cepat mengumpulkan fondasi di hadapan alam surgawi. Bukankah ini zaman mistik Imperial Capital University? Hanya mereka yang berada di bawah tingkat penguasa yang dapat memasuki alam mistik waktu Universitas Ibu Kota Kekaisaran, dan bagi Kaisar Si untuk menetapkan hal ini, tampaknya siapapun yang berada di bawah tingkat dewa super dapat memasukinya. Tidak, dia seharusnya bisa merasakan perasaan ini di atas tingkat dewa super. Siyu teringat ketika Kaisar Si melawan 5 dewa super planet biru, ia berada dalam ruang dan waktu dengan aliran waktu yang berbeda dari dunia luar. Namun, alam mistik yang seharusnya membutuhkan Kaisar Si sendiri untuk mempertahankan dan meninggalkan alam mistik yang dikelola oleh Kaisar Si sendiri mungkin tidak memiliki kekuatan itu. Siyu berkata dengan menyesal, seandainya ada waktu di alam mistik yang memungkinkan tingkat dewa masuk dengan mantap.
Dia akan tidur di dalam selama 100 tahun dulu. Mungkin saat saya mencapai puncak level super dewa, saya akan memiliki kesempatan untuk membangunnya setelah menghabiskan waktu tertentu. Kaisar Si berkata, tetapi kali ini kamu tidak datang untuk terus berkultivasi, kan? Ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Wang Kong. Si Yu berkata dengan heran, Kaisar Senior Si, apakah kamu tidak menyukai firasat? Ini bukan firasat, tapi tebakan. Kaisar Si menggelengkan kepalanya. Si Yu, ada apa? Kaisar luar angkasa juga merasa bahwa Si Yu sepertinya bukan tipe orang yang akan datang kepadanya tanpa alasan. Hehe, Si Yu memandang Kaisar luar angkasa senior dan berkata, Kaisar luar angkasa senior, saya berencana melakukan perjalanan ke alam semesta bersama Guru Ying dan Guru Tuna untuk jangka waktu tertentu. Mungkin perlu beberapa tahun, setidaknya beberapa tahun, untuk memberi tahu Anda. Yah, tujuannya terutama untuk menemukan warisan bintang harapan dari perlombaan doa bintang untuk Guru Ying. Saya mendengar bahwa jika 7 orang berkumpul, Anda akan memiliki kekuatan seluruh perlombaan doa bintang untuk membuat permintaan. Anda dapat menggunakan keinginan untuk menggantungkan keinginan tingkat Dewa Super. Kamu, Kaisar luar angkasa tidak bisa berkata-kata. Sekarang Blue Planet dan Dong Huang berkembang dengan sangat baik, dia masih punya mood untuk keluar dan bermain. Jika itu dia pasti akan berkultivasi secara terpencil di planet biru selama ratusan tahun. Biarkan dia pergi, kata Kaisar Si. Dia akan baik-baik saja, dan harusnya ada peluang baru. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan 5 dewa super itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak banyak di seluruh alam semesta yang bisa menjadi ancaman baginya. Kaisar Senior Si masih lebih berpandangan jauh ke depan, Si Yu mau tidak mau berkata. Kaisar luar angkasa sedikit terkejut. Setelah lama terdiam, dia berkata, baiklah, kekuatanmu saat ini, memang tidak lemah, kata Kaisar luar angkasa. Dia mulai mengembara di alam semesta pada tingkat setengah dewa. Sekarang Si Yu hampir tak terkalahkan di bawah level super dewa, memang tidak ada alasan untuk menghentikan Si Yu mengembara. Namun, sesekali, cobalah yang terbaik untuk kembali dan laporkan keselamatan Anda. Keselamatan pertama, jangan memprovokasi musuh yang tidak bisa Anda kalahkan. Lagi pula, kami tidak berada di sampingmu. Baiklah, tidak masalah. Untuk kembali secepat mungkin, saya secara khusus datang untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Bisakah Anda memberi saya beberapa kristal kosmik super surgawi sebagai energi kapal perang? Dengan cara ini, kita bisa terbang lebih cepat. Jika kita menghadapi bencana kosmik, tingkat keberhasilan untuk melarikan diri akan lebih tinggi. Selain memberitahu orang yang lebih tua, Si Yu juga menginginkan sumber daya navigasi. Tentu saja, planet biru kita tidak punya apa-apa lagi sekarang, tapi kita punya banyak uang. Kaisar luar angkasa melambaikan tangannya dan bersikap heroik. Dia ingin berterima kasih kepada assassin planet atas hadiahnya. Seperti yang diharapkan, perang adalah yang paling menguntungkan. Beberapa hari kemudian, planet biru. Setelah Si Yu dan yang lainnya menyiapkan setumpuk sumber daya, mereka akan berangkat. Kapal perang kosmik besar berhenti di padang salju. Si Yu, gadis kucing, dan gadis burung hantu menaiki kapal perang satu persatu. Kemudian, Eleven, Boogie, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Little G, Daki, dan hewan peliharaan lainnya juga semua bersemangat seperti tim wisata. Sebelumnya dibangun oleh planet biru. Kali ini, seluruh tim Si Yu keluar untuk membangun. Melihat kapal perang ini, saya tahu kali ini kapal itu stabil. Setelah memasuki kapal perang, burung hantu mendecakkan lidahnya dengan heran. Kaptennya tingginya lebih dari 1000 meter, dan ruang dalamnya sangat besar. Ini adalah semangat mekanik Link dengan Perfect plus 47. Ditambah dengan material mekanis terbaik yang baru, kapal perang yang baru ditingkatkan ini dapat menggerakkan energi super surgawi. Selain cepat dan aman, interiornya juga serba berbeda. Setiap anggota memiliki ruang alam mistiknya sendiri. Itu, Si Yu terkekeh. Bagaimana mungkin dia tidak bersiap untuk perjalanan? Di alam semesta, pasti ada kurang dari 20 kapal perang yang bisa melampaui Link. Wuih, 11 sudah tergeletak di dekat jendela, menunggu untuk berangkat. Jarang sekali mereka bepergian di alam semesta, jadi Si Yu secara alami mengeluarkan semua hewan peliharaannya. Semua orang akan lebih bahagia bersama-sama.
Ayo pergi. Setelah sekian lama, seruan bersama Si Yu dan yang lainnya datang dari dalam. Kapal perang besar di Icefield melintas dan menghilang dari Blue Planet. Arah itu adalah tanah terkontaminasi, kan? Di alam mistik pohon dunia melihat ke arah kapal perang yang berangkat dan terdiam. Tanah yang terkontaminasi, wilayah ras abis. Tidak, mungkin bisa dikatakan bahwa ras abis hanyalah salah satu dari sekian banyak ras yang ada di dunia terkontaminasi. Tanah, kata pohon dunia. Ibu Dewi, mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah menurutmu membawa sprite laut biru dan roh bintang pembersih ke tanah terkontaminasi merupakan masalah? Suara samar datang dari planet biru, memukau pohon dunia. Lagi pula, apakah orang normal akan memasang bendera bajak laut di kapal perang saat bepergian? Tidak masalah, tidak masalah. Mungkin ketika mereka kembali, mereka juga dapat membawa kembali kabar baik tentang penggulingan Kaisar Kegelapan. Mereka semua mengatakan bahwa, Tuan Ibu Dewi, Anda adalah reinkarnasi tingkat kosmik, tapi mengapa saya merasa seperti itu? Si Yu hanyalah reinkarnasi tingkat kosmik, kata pohon dunia. Bab 1600 serigala di depan, harimau di belakang, 1. Di alam semesta yang luas, di kehampaan yang tak berujung, planet ini hanyalah setitik debu. Kapal perang putih itu berlari dengan ganas di langit berbintang, seolah-olah seekor anjing ganas sedang mengejar dan menggigitnya dari belakang. Kecepatannya sangat cepat. Sekarang Ling telah menjadi dewa mekanis sempurna dan menggerakkan kristal kosmik tingkat dewa super. Kecepatan perjalanannya di alam semesta sudah bisa melampaui sebagian besar tingkat dewa super. Dalam kata-kata kucing permata, inilah kekuatan membayar uang. Lagi pula, saat itu, ketika Kaisar luar angkasa dan yang lainnya mencari planet biru, mereka tidak tahan menggunakan kristal kosmik super surgawi. Jika mereka menggunakan kristal kosmik super surgawi pada saat itu, selain kapal perang yang dapat menggerakkan energi super surgawi, kejeniusan ras Kirin tidak akan tersapu oleh badai kosmik. Tapi sekarang, agar Si Yu selesai lebih awal dan pulang, demi menjamin keselamatan Si Yu di sepanjang jalan, Blue Planet tidak berani menyelamatkan lagi. Mereka semua menggunakan yang terbaik. Namun, meski kecepatan mereka tidak lambat, Si Yu dan yang lainnya masih mengalami situasi tidak melihat satu sosok pun selama 3 bulan. Apalagi lingkungan di sini tidak seindah laut kosmik. Tak lama kemudian, selain Ling yang bekerja keras mengemudikan kapal, semua orang sudah tidur nyenyak. Si Yu, kucing permata, burung hantu, bahkan Eleven dan Baby Ginseng sendiri memakan buah budidaya dan memasuki kondisi tidur untuk bercocok tanam di kabin nutrisi, menunggu untuk mencapai tujuan mereka. Tentu saja, itu tidak tidur sepanjang waktu, tetapi melalui siklus penambahan poin, tidur, menambah poin, dan tidur. Setelah Baby Ginseng mencapai tingkat dewa yang sempurna, umpan balik dari hewan peliharaan suplemen di tubuhnya telah memungkinkan Si Yu untuk menambahkan poin ke keterampilan dewa kualitas terbaik dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Karena dia ada di sini untuk mencemari tanah, Si Yu secara alami mulai memilih fluktuasi asal susu dan kontrak laut bintang untuk menambah poin. Begitu saja, setelah 3 bulan, Ling akhirnya menemukan planet kehidupan pertama. Tingkat kehidupan planet ini sebenarnya telah mencapai tingkat menengah. Kelimpahan sumber daya dan kekuatan-kekuatan dunia tidak ada bandingannya dengan planet-planet yang kita temui sebelumnya. Ya, sepertinya kita dapat mengisi kembali sumber daya di sini. Sayang, bangun, Ling memanggil Baby Ginseng. Di kabin nutrisi, Baby Ginseng mengucek matanya dan terbangun dalam keadaan linglung. Yi, kata bayi Ginseng. Apa? Kami menemukan planet kehidupan tingkat menengah. Kami akan beristirahat di sini selama setengah hari. Setelah Anda naik dan mengisi kembali energi Anda, kami akan terus maju. Yi, Baby Ginseng menyatakan persetujuannya dan pergi ke rak pakaian untuk mengeluarkan jas putihnya. Meskipun mereka telah membawa banyak sumber daya, siapa yang tahu berapa lama mereka harus keluar. Selama mereka menemukan sumber daya planet yang cukup bagus, mereka akan menyerap sedikit kekuatan dunia sebelum pergi. Hal ini dapat memastikan bahwa mereka dapat menambah poin secara berkelanjutan. Tunggu, Ling tiba-tiba menghentikan Baby Ginseng yang telah mengenakan pakaiannya dan bersiap untuk keluar. Apa yang salah? Tanya bayi Ginseng. Planet ini tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, saat bersiap untuk turun ke planet ini,
Ling tiba-tiba menyadari bahwa keadaan planet ini sepertinya tidak baik. Ini adalah planet kehidupan yang mirip dengan planet biru. Itu terbuat dari lautan, tanah, dan langit. Di antara mereka, lautan menempati sebagian besar wilayahnya. Jumlah daratan di sini bahkan lebih sedikit dibandingkan di planet biru. Itu hanya bisa disebut sebuah pulau, dan letaknya tersebar di lautan. Namun, berdasarkan pemindaian Ling, ditemukan bahwa sebagian besar lautan bintang ini berwarna hitam. Kekuatan luar biasa. Planet ini mungkin merupakan wilayah faksi jurang. Jika tidak, itu akan menjadi planet yang diserang oleh jurang maut, seperti planet biru saat itu. Sepertinya aku harus mencarikanmu pasangan. Setelah Ling selesai berbicara, Susu terbangun. Sesaat kemudian, Baby Ginseng dan Susu diseret ke ruang observasi oleh Ling. Mereka melihat sekeliling planet ini melalui layar. Ini terlalu banyak. Raja Sprite bintang laut dengan mahkota memandang ke planet yang tercemar, matanya dipenuhi amarah. Tak termaafkan. Baby Ginseng berkata, ya. Biarkan Susu membersihkan planet ini terlebih dahulu sebelum ia mengambil alih kekuatan dunia. Jika tidak, apa yang diekstraksinya akan menjadi kekuatan dunia yang tercemar. Susu, kamu duluan, kata Baby Ginseng. Aku akan tetap tinggal. Saya punya rencana yang sama. Ling muncul dan berubah menjadi gadis wadah mekanis ilusi. Ia berdiri di antara Baby Ginseng dan Susu dan berkata, Susu, bersihkan laut abis. Karena ada kontrak bintang laut, itu tidak akan menghabiskan listrik, jadi bantulah planet ini membersihkannya terlebih dahulu. Seharusnya tidak ada keberadaan tingkat dewa di planet tengah ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami bertiga bisa langsung menagihnya. Tapi untuk amannya, beri saya waktu 10 menit. Saya akan mengirimkan robot penjelajah untuk memasuki planet ini terlebih dahulu sebelum menyelidikinya, kata Ling. Tidak perlu mengganggu Si Yu dan yang lainnya dari tidur dan berkultivasi karena masalah sekecil itu. Ling merasa bisa menyelesaikannya sendiri, Baby Ginseng, dan Susu. Sesaat kemudian, robot kecil kubus Rubik yang hampir tak terlihat meninggalkan kapal perang dan terbang menuju bintang ini terlebih dahulu. Sekitar 10 menit kemudian, robot pengintai yang dikirim Ling telah menyampaikan cukup informasi tentang planet ini. Nama, bintang air surgawi. Level, planet perantara. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah planet alami yang berumur 2 miliar tahun. 1 juta tahun yang lalu, sebuah bola air aneh bertabrakan di sini. Planet ini melahirkan kesadaran otonom dan berkembang menjadi bentuk kehidupan planet tingkat rendah. Karena lingkungan internal, sejumlah besar bentuk kehidupan berelemen air dan makhluk berelemen air adalah yang pertama berevolusi. Kemudian, kehendak planet ini berubah menjadi dewa laut dan menciptakan 7 binatang laut untuk mengelola bintang air surgawi bersama-sama. Persis seperti itu, bintang air surgawi mulai berevolusi perlahan di bawah pengelolaan dewa laut dan 7 binatang laut.